Terkuak strategi maut timnas U19 Kamboja hadapi Indonesia, siapa yang akan memenangkan duel ini? Menjelang pertandingan timnas U19 Indonesia versus Kamboja, satu hal berbahaya yang diwaspadai Indra Syafri dari sang lawan. Rekor skor terbesar ASEAN Cup U19 2024. Grup C Malaysia melejit, Singapura siap beraksi, Thailand butuh hujan gol. Bocoran rahasia, supporter wanita nekat timnas Indonesia beri hadiah fantastis, reaksi pemain mengejutkan. Rahasia strategi terungkap, Indra Syafri siapkan kejutan besar untuk lawan Kamboja. Wow! Keunikan stadion, reaksi Kapten Australia lihat pohon di tribune Stadion Gelora 10 November. Jens Raven bisa dipastikan jadi starter saat timnas Indonesia U19 hadapi Kamboja. Indra Syafri minta begini. Kejujuran Kim Pen-gon sebelum mundur dari pelatih Malaysia, sebut mantan timnya itu tak lagi selevel dengan timnas Indonesia karena hal seperti ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terkuak strategi maut timnas U19 Kamboja hadapi Indonesia, siapa yang akan memenangkan duel ini? Pelatih timnas U19 Kamboja Pra Sopaktra berbicara tentang persiapan timnya menghadapi tantangan berat melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu ini. Meskipun Indonesia menunjukkan kekuatan besar dengan mengalahkan Filipina 6-0, Kamboja sendiri harus menerima kekalahan tipis 3-2 dari Timor Leste. Sopaktra menyoroti bahwa Indonesia mengandalkan permainan dari winger-winger mereka, seperti Donny Tri sebagai kapten, Kadek Arel di bek kiri, Mufli Hidayat di bek kanan, dan Rizky Afrizal sebagai nomor 11. Mereka merupakan ancaman serius yang harus diantisipasi Kamboja untuk menghasilkan penampilan terbaik. Mereka melakukan banyak kombinasi di sisi sayap, terutama Kapten Donny dan bek kiri Kadek Arel, bek kanan Mufli Hidayat, serta nomor 11 Rizky Afrizal yang sering menciptakan peluang melalui gerakan mereka, ungkap Pra Sopaktra. Kamboja sendiri bersiap untuk tampil lebih bertahan dalam pertandingan mendatang, mengingat Indonesia memiliki sistem penyerangan yang sangat aktif yang perlu diwaspadai. Kami mencoba mengubah beberapa formasi untuk melindungi gawang dari serangan mereka yang intens, tambahnya. Ini adalah rencana kami untuk pertandingan besok. Pra juga menekankan pentingnya motivasi dalam mempersiapkan timnya. Meskipun mereka kalah dari Timor Leste, ia melihat banyak peluang yang tercipta namun tidak beruntung. Baginya, sebagai pelatih, mengoreksi dan memotivasi pemain adalah hal yang krusial. Motivasi sangat penting bagi kami untuk tampil lebih baik. Kami harus membiarkan pemain bangkit dan meningkatkan semangat mereka, tegasnya. Dengan begitu, Kamboja siap menghadapi Indonesia dengan strategi defensif yang diperkuat dan semangat tinggi untuk memperbaiki hasil mereka di turnamen ini. Mereka berharap dapat memberikan penampilan yang lebih solid dan menghadirkan tantangan serius bagi lawan mereka.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Menjelang pertandingan Timnas U19 Indonesia versus Kamboja, satu hal berbahaya yang diwaspadai Indra Syafri dari sang lawan. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, mengakui ketangguhan dan semangat juang yang dimiliki oleh pemain-pemain Kamboja dalam persiapan jelang pertemuan krusial antara kedua tim. Duel antara Timnas U19 Indonesia dan Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya akan menjadi momen yang menentukan pada Sabtu dalam kurung 20 Juli 2024. Indra Syafri yang baru-baru ini membawa timnya meraih kemenangan besar 6-0 atas Filipina dalam laga pembuka ASEAN Cup U190 2024. Mengakui bahwa Kamboja memiliki catatan yang berbeda dengan harus menerima kekalahan 2-3 dari Timor Leste. Meskipun demikian, penampilan Kamboja pantas mendapat apresiasi mengingat mereka mampu bangkit dengan mencetak 2 gol setelah tertinggal 0 hingga 3. Semangat dan ketahanan mental para pemain Kamboja menjadi fokus perhatian Indra Syafri menjelang pertandingan nanti. Kita harus waspada secara mental. Tidak ada ruang untuk merasa superior atau meremehkan lawan, tegas Indra Syafri. Dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Kami melihat bagaimana Kamboja mampu tampil sangat baik dalam periode 10 hingga 20 menit dan dengan cepat mencetak 3 gol melawan Timor Leste. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga fokus hingga akhir pertandingan. Indra Syafri juga menekankan bahwa tidak ada satupun pemain yang boleh merasa terlalu percaya diri dalam kurung overconfident. Tim Indonesia dipersiapkan dengan serius untuk menghadapi tantangan dari Kamboja yang telah terbukti memiliki ketangguhan dan semangat juang yang tinggi. Dengan demikian, pertandingan antara Indonesia dan Kamboja diprediksi akan menjadi ajang yang sangat menarik, di mana dua tim muda berbakat bersaing untuk meraih kemenangan dan mengukuhkan posisi mereka dalam kompetisi ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Rekor skor terbesar ASEAN Cup U19 2024. Grup C Malaysia melejit, Singapura siap beraksi, Thailand butuh hujan gol. Timnas U19 Malaysia memimpin klasemen Grup C ASEAN Cup U19 2024 setelah mencatatkan awal yang mengesankan dengan mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 11-0 pada Jumat 19/7. Performa dominan mereka membuat mereka menjadi tim dengan skor terbanyak di fase grup hingga saat ini. Di pertandingan lain, Thailand menghadapi perlawanan sengit dari Singapura. Meskipun diunggulkan, Thailand mengalami kesulitan mencetak gol ke gawang lawan dan baru berhasil membuka keunggulan pada menit ke-80. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan tipis 2-1 untuk Thailand. Dengan hasil ini, nasib Thailand akan ditentukan oleh dua pertandingan terakhir mereka. Hanya pemuncak klasemen yang akan langsung melaju ke babak selanjutnya. Malaysia tentu berada di posisi yang menguntungkan dengan produktivitas gol yang luar biasa. Pertandingan selanjutnya akan menentukan di mana Brunei akan menghadapi Thailand, sementara Singapura akan berhadapan langsung dengan Malaysia pada tanggal 22 Juli mendatang. Pasukan Emerson Pereira dari Brunei akan berusaha untuk mencetak banyak gol, sementara Singapura diprediksi akan menampilkan permainan terbaik mereka untuk menantang Malaysia yang sedang dalam performa puncak. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Bocoran rahasia. Supporter wanita nekat Timnas Indonesia beri hadiah fantastis, reaksi pemain mengejutkan. Jay Itzes, bek Timnas Indonesia, mengungkapkan pengalamannya dengan dukungan nekat para supporter Garuda, terutama dari sejumlah wanita yang tampaknya sangat fanatik dalam mendukung Timnas Indonesia. Fenomena ini yang dikenal dengan sebutan cegil atau cewek gila menjadi perbincangan hangat di media sosial. Menurut Jay Itzes, keberanian dan ketulusan para supporter ini telah memberikan dampak positif yang luar biasa bagi timnya. Meskipun terkadang cukup ekstrem, Jay Itzes menghargai dukungan ini dengan penuh apresiasi. Saya tidak pernah membayangkan seberapa besar dukungan dari supporter, termasuk para cegil. Mereka memberi kami kekuatan dan motivasi tambahan, ujar Jay Itzes. Kami ingin memberikan sesuatu sebagai bentuk balasan atas dukungan mereka. Jay Itzes juga membagikan pengalaman bahwa saat Timnas Indonesia turun dari bus menuju lobi hotel, hampir semua pemain mendapatkan berbagai hadiah dari para supporter. Hadiah-hadiah tersebut menurutnya sangat beragam dan bernilai besar. Jay Itzes menyebutkan bahwa ia menginap satu kamar dengan Ragnar Oratmangun dan keduanya menyimpan hadiah-hadiah mereka dengan baik di dalam kamar hotel. Meskipun ia merasa telah menerima banyak hadiah, Jay Itzes mengungkapkan bahwa jumlah hadiah yang diterima oleh Nathan Juaon jauh lebih banyak daripada yang ia terima. Saya merasa terkejut dengan jumlah hadiah yang Nathan terima, ungkap Jay Itzes dengan jujur. Kebersamaan dan semangat dari supporter superfan ini telah menciptakan atmosfer yang istimewa bagi Timnas Indonesia dalam perjalanannya di kompetisi ini. Jay Itzes dan rekan-rekannya bertekad untuk memberikan yang terbaik di lapangan sebagai bentuk penghargaan atas dukungan yang mereka terima dari para penggemar setia mereka. Rahasia strategi terungkap. Indra Syafri siapkan kejutan besar untuk lawan Kamboja. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, penuh optimisme menghadapi pertandingan melawan Kamboja yang akan digelar besok, Sabtu, 20 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Ini merupakan pertandingan kedua Grup A ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri merasa optimis karena timnya telah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk melakukan pemantauan mendalam terhadap permainan Kamboja. Hal serupa dilakukan sebelum mereka menghadapi Filipina dalam laga pembuka yang berujung pada kemenangan telak 6-0 bagi Timnas Indonesia. Pemahaman kami tentang Kamboja sangat baik. Kami memiliki informasi tentang pemain yang mereka bawa seperti yang dilakukan mereka melawan Italia Selection dalam pertandingan internal mereka. Tim analis kami berhasil mendapatkan video penuh mereka dan tim kami juga sudah hadir untuk melihat langsung permainan mereka, ungkap Indra Syafri. Selain itu, Indra Syafri memberikan kabar baik bahwa semua pemain dalam kondisi fit dan siap bertanding. Tim medis dan fisioterapis Timnas Indonesia telah memberikan laporan positif tentang kondisi fisik seluruh skuad. Di sisi lain, Kamboja harus menerima kekalahan dalam pertandingan sebelumnya kalah tipis 2-3 dari Timor Leste. Meskipun demikian, Timnas Indonesia tidak meremehkan lawan mereka dan tetap menjaga kewaspadaan terhadap potensi permainan Kamboja. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi,
Timnas U19 Indonesia dipastikan siap untuk menghadapi tantangan dari Kamboja dengan harapan dapat meraih hasil positif untuk memperkuat posisi mereka di grup ini. what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can Wow! Keunikan stadion, reaksi Kapten Australia lihat pohon di tribune Stadion Gelora 10 November. Kapten Australia, Marcus James Jones, memberikan tanggapannya terkait keunikan stadion saat timnya menghadapi Laos dalam pertandingan perdana Grup B ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, pada Kamis 18/7/2024. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan telak Australia 6-0. Dengan 6 gol dicetak oleh Arion Sulemani 16, 25, Marcus James Jones sendiri 45-4, 73, dan Jake Najdowski 89, 94. Stadion Gelora 10 November menarik perhatian karena memiliki sejumlah pohon angsana yang tumbuh di tribun penonton. Menurut Marcus James Jones, ini adalah pengalaman pertamanya melihat stadion dengan keunikan seperti itu. Ya, ini pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti itu dalam kurung pohon di tengah tribune, ungkap Marcus James Jones. Ini keren. Tetapi selain itu, stadion ini memang bagus, tambahnya. Trevor Morgan, pelatih timnas U19 Australia, juga memberikan tanggapannya yang serupa terkait pohon yang ada di tribune stadion. Ini juga pertama kalinya saya melihat stadion dengan pohon di dalamnya, kata Trevor Morgan. Ini lagi-lagi hal yang baru dan bagus, tambahnya. Australia saat ini memimpin klasemen grup B dengan mengumpulkan 3 poin dari kemenangan pertama mereka. Selanjutnya mereka akan menghadapi Vietnam di Stadion Gelora 10 November pada 21 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan melawan Myanmar pada 24 Juli 2024 juga di stadion yang sama dan jam yang sama. Dengan penampilan impresif dan suasana unik di Stadion Gelora 10 November, Australia siap melanjutkan kompetisi dengan semangat tinggi untuk meraih hasil yang lebih baik lagi dalam turnamen ini. Hey kid, don't ever let them Jens Raven bisa dipastikan jadi starter saat timnas Indonesia U19 hadapi Kamboja. Indra Syafri minta begini. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri berbicara tentang kemungkinan Jens Raven menjadi starter di laga kedua Piala AFF U19 2024 kontra Kamboja Sabtu dalam kurung 20 Juli 2024 esok. Skuad Garuda Nusantara mengawali Piala AFF U19 2024 dengan gemilang usai menumbangkan Filipina dengan skor 6-0 pada Rabu dalam kurung 17 Juli 2024 lalu. Jens Raven menyumbangkan 1 gol dalam laga itu sama seperti Kadek Arel, Selagi Arliansyah, Abdul Manan, dan Iqbal Wijangga masing-masing menciptakan 2 gol. Meski sukses mencetak sebuah gol, Raven harus menunggu hingga menit ke-68 untuk menggantikan Arkan Kaka yang menjadi starter sejak menit pertama.
Menjelang laga kontra Kamboja, timnas Indonesia U19 diprediksi akan melakukan rotasi dalam susunan pemainnya. Jadi akan ada kans untuk Raven masuk ke susunan pemain utama. Indra Syafri membuka kemungkinan bagi Jens Raven menjadi starter, namun berharap agar tidak ada dikotomi antara pemain keturunan atau tidak keturunan di timnas Indonesia U19. Oh, kita merotasi jangan ada dikotomi Jens Raven atau Arkan Kakak keturunan atau tidak keturunan. Jangan lagi kita bicara hal itu. Tidak baik untuk perkembangan, kata Indra Syafri kepada awak media. Jens Raven bisa aja besok starter. Ya, dan Kakak juga bisa starter dan saya sudah janji kepada mereka bahwa akan memberi yang terbaik karena AFF akan kita jadikan sebagai wadah kualifikasi AFC. Tambahnya, So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with kejujuran Kim Pen-gon sebelum mundur dari pelatih Malaysia, sebut mantan timnya itu tak lagi selevel dengan timnas Indonesia karena hal seperti ini. Mantan pelatih tim nasional Malaysia, Kim Pen-gon, akhirnya bicara jujur soal timnas Indonesia yang beberapa waktu terakhir dilatih Shin Tae-yong. Menurut Kim Pen-gon, timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong saat ini sudah berada di level teratas Asia Tenggara daripada Malaysia. Seperti diketahui, Kim Pen-gon baru saja membuat keputusan mengejutkan dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Malaysia. Kim Pen-gon menjadi pelatih ketiga asal Korea Selatan yang menahkodai tim Asia Tenggara setelah Park Hang-seo dalam kurung Vietnam dan Shin Tae-yong dalam kurung timnas Indonesia. Sejak ditangani Kim Pen-gon, Malaysia sukses lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen cukup lama yakni 42 tahun serta lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Namun Kim Pen-gon gagal mengantarkan tim nasional Malaysia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menyusul timnas Indonesia. Konon situasi itulah yang membuat Kim Pen-gon mendapat kritikan tajam dari sebagian supporter Malaysia lantaran gagal ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanggapi kegagalan tersebut, Kim Pen-gon akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Malaysia. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Rahasia Shin Tae-yong dibalik sukses timnas Indonesia, pesan rahasia untuk Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan perasaannya terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah wawancara dengan legenda Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Shin Tae-yong membagikan pengalamannya dalam memenuhi target berat untuk memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia, serta tantangan yang dihadapinya dari skeptisisme publik terhadap kemampuannya. Shin Tae-yong mengakui bahwa awalnya ia sering dipandang sebelah mata, dianggap tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dan mengubah sejarah timnas Indonesia. Namun ia kemudian menyalurkan isi hatinya kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI.
Saya berkata pada Presiden Federasi Sepak Bola, Pak, sebenarnya kita bisa lolos ke babak 16 besar. Jangan berpikir tidak mungkin, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar sebagai salah satu dari 3 tim terbaik di grup mereka. Meskipun kalah dari Jepang dalam pertandingan terakhir fase grup, hasil imbang melawan Kirgistan dan Oman memastikan timnas Indonesia lolos sebagai tim peringkat 16 besar. Shin Tae-yong menilai bahwa keberuntungan juga berperan dalam pencapaian ini. Meskipun kalah di pertandingan terakhir melawan Jepang, namun dengan usaha keras kami dan dukungan dari atas, kami berhasil lolos ke babak 16 besar. Itu adalah keberuntungan, katanya. Shin Tae-yong juga dengan bangga menunjukkan kemajuan pesat yang telah dicapai timnas Indonesia di bawah asuhannya. Baginya, menjadi pelatih timnas Indonesia merupakan salah satu momen paling berharga dalam karir kepelatihannya. Mereka semua adalah pemain saya, tambahnya dengan penuh kebanggaan. Perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia bukan hanya tentang pencapaian hasil yang mengesankan, tetapi juga tentang mengubah persepsi dan memberikan inspirasi kepada para pemain serta masyarakat sepak bola Indonesia secara keseluruhan. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give Rahasia Shin Tae-yong menghadapi Australia, ini strategi tersembunyi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong secara terbuka mengungkapkan pandangannya mengenai peluang timnya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk pertandingan krusial melawan Australia pada September 2024 mendatang. Dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube oleh Lee Kyung-kyu, komedian asal Korea Selatan, Shin Tae-yong juga berbagi pengalamannya dalam pemulihan setelah menjalani operasi pleura. Menurut Shin Tae-yong, timnas Indonesia tidak gentar menghadapi tantangan dari tim-tim besar seperti Jepang dan Australia di grup C. Bahkan ia menyatakan antusiasmenya dalam menghadapi tim-tim peringkat teratas di Asia, karena menurutnya menghadapi lawan yang kuat seperti itu akan membawa manfaat lebih besar bagi perkembangan timnya. Bagi saya, tidak masalah berada di posisi 1 atau 2, kata Shin Tae-yong, menggarisbawahi bahwa tujuan utama mereka adalah bermain dengan semangat dan kompetitif. Kami lebih baik menghadapi tim-tim yang lebih kuat karena jika ada kesempatan saling mengalahkan,
itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Shin Tae-yong juga menetapkan target untuk timnya, yaitu mencapai peringkat 3 atau 4 di grup tersebut. Meskipun menyadari bahwa Jepang dan Australia memiliki peluang lebih besar untuk lolos, ia tetap optimis bahwa Indonesia bisa bersaing secara kompetitif. Tujuan kami adalah mencapai tahap berikutnya dan kami akan melakukan yang terbaik untuk itu. Jika tidak, kami siap bermain di babak playoff meskipun peluangnya 50-50. Mengenai persiapan tim menjelang laga kandang pertama melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Shin Tae-yong menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus. Meskipun ia merasa optimis mengenai kemampuan fisik timnya yang sebanding dengan Australia, ia menolak untuk menjadi sombong. Kami harus tetap rendah hati. Evaluasi terus-menerus diperlukan dan kami harus memperbaiki setiap aspek permainan kami, ujarnya dengan tawa. Shin Tae-yong juga menyoroti bahwa timnas Indonesia memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia, menunjukkan bahwa mereka tidak kalah secara fisik. Hal ini menambah keyakinannya bahwa dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Indonesia memiliki potensi untuk menghadapi dan mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Australia. Secara keseluruhan, Shin Tae-yong menyampaikan visi yang jelas dan optimisme yang kuat terkait dengan masa depan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan fokus pada perbaikan terus-menerus dan semangat bersaing, ia berharap dapat membawa Indonesia meraih pencapaian signifikan dalam kancah sepak bola internasional.